Umat terkasih, mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami datang kepadamu pada saat ini dengan rasa syukur atas anugerah pengampunan yang telah Engkau nyatakan di dalam firman-Mu. Pada saat ini kami hendak kembali lagi mengingat bagaimana persekutuan jemaat mula-mula hidup di dalam bertekun dalam pengajaran para rasul. Kami pun rindu pada saat ini mengalami kehidupan iman yang seperti itu. Bukalah hati dan pikiran kami, supaya ketika kami menerima firman-Mu, Engkau memampukan kami untuk melakukannya, menyatakannya, mempraktekannya di dalam kehidupan persekutuan kami, bahkan di dalam kehidupan keseharian kami. Bentuklah kami ya Tuhan, menjadi jemaat yang hidup, yang memuliakan nama-Mu, bukan hanya melalui perkataan kami, melainkan melalui perbuatan kami. Di dalam Tuhan Yesus Kristus yang telah bangkit, kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, baik yang ada di dalam gedung gereja ini maupun yang beribadah melalui kanal YouTube digital ministry kita, mari kita membuka kitab Kisah Para Rasul 2, ayat 41 sampai 47. Kisah Rasul 2 ayat 41 sampai 47. Orang-orang yang menerima perkataannya itu dibaptis. Dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul, dalam persekutuan, dalam memecahkan roti, dan berdoa. Ketakjuban melanda semua orang, sebab rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Semua orang yang percaya tetap bersatu, dan semua milik mereka adalah milik bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan sehati, mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergiliran dan makan bersama-sama dengan gembira dan tulus hati, sambil memuji Allah, dan mereka disukai semua orang. Tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Demikianlah sabda Tuhan yang menyapa kita pada pagi hari ini. Berbahagialah kita semuanya yang mendengarkan sabda Tuhan, memelihara, terlebih yang melakukan dalam hidup setiap hari. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, selamat pagi.
Selamat pagi juga Bapak Ibu dan Saudara yang beribadah melalui kanal YouTube Digital Ministry GKP Bandung. Mari kita sama-sama katakan kalimat ini, yang penting ke gereja. 1, 2, 3. Yang penting ke gereja. Satu kali lagi. Yang penting ke gereja. Kalimat ini sudah akrab kita dengar ya Bapak Ibu dan Saudara. Anu penting mah ka gereja. Gereja Kristen Pasundan, Kebon Jati 108. Saya sebutkan alamatnya, barangkali Bapak Ibu ada yang lupa alamatnya sehingga lupa tidak ketemu di map. Yang penting ke gereja. Apakah masuk ke dalam gedung gereja atau hanya mengantarkan anak sekolah minggu atau nyangkutnya di garasi Bapak Ibu dan Saudara. Yang penting ke gereja. Yang penting ke gereja Pak Pendeta. Di mana gerejanya? Di Kebon Jati 108. Kalimat ini Bapak Ibu dan Saudara memang kalimat yang baik. Karena niatnya sudah baik. Ke gereja loh, bukan ke mall, bukan ke Paskal 23, bukan ke Mikaret di Cibadak juga, bukan. Pak, Kebon Jati 108. Tapi apakah cukup sampai di sana Bapak Ibu dan Saudara? Ada seorang bapak namanya Pak Adi. Lengkapnya Adi Gumilar Kristianto. Supaya tidak ada yang tersinggung ya. Karena ada Adi satu lagi soalnya. Setiap minggu Pak Adi ini selalu rapi dandanannya. Dia datang tepat waktu. Duduk di bangku gedung gereja yang selalu sama. Tidak pindah-pindah itu Pak Adi, di situ saja bangkunya. Pak Adi ini ibadah dengan tertib, mengikuti urutan-urutan liturgis kebaktian minggu. Dan orang mengenal dia sebagai orang gereja. Ya, orang gereja. Tetapi Bapak Ibu dan Saudara, Pak Adi ini di rumah, dia jarang bicara sama anaknya. Jarang sekali. Boro-boro kirim pesan melalui WA. Nanya aja sudah syukur. Jarang sekali. Di tempat kerjanya, Bapak Ibu dan Saudara, Pak Adi ini gampang marah dan gak peduli sama orang lain. Apalagi di rumahnya. Lalu suatu hari anaknya Pak Adi ini bertanya, "Pak, Papa teh rajin ke gereja. Papa hadir dalam setiap kegiatan gereja. Tapi Papa kenapa tidak pernah hadir buat kami? Papa nggak pernah hadir buat kami." Maksudnya buat dia dan juga buat yang lainnya, keluarganya. Ini adalah cermin Bapak Ibu, barangkali mungkin. Bukan hanya Pak Adi tadi saja ya yang seperti itu. Banyak Pak Adi lain yang juga mengalami hal yang sama. Dalam terang eklesiologi Bapak Ibu dan Saudara, pertanyaan yang tadi disampaikan oleh anaknya Pak Adi itu menjadi penting bagi kita. Karena kita bisa melihat kembali pada hakikat gereja yang sesungguhnya di dalam Kisah Rasul 2 ayat 41 sampai 47 ini. Kita bisa melihat gambaran yang sangat hidup tentang bagaimana gereja mula-mula bertumbuh. Dan firman Tuhan yang kita baca hari ini dimulai dengan kalimat mereka bertekun dalam pengajaran.
menerima perkataan, menerima baptisan, dan bertekun dalam pengajaran. Artinya Bapak, Ibu, dan Saudara, dalam terang eklesiologi, gereja lahir bukan dari kebiasaan. Bukan. Tapi dia lahir dari sebuah respon iman. Menerima perkataan. Kemudian dibaptis. Mulai dari situ, gereja itu bertumbuh. Ada penerimaan, ada keputusan, dan ada komitmen. 3.000 orang, 3.000 jiwa. Itu bertambah. Tentunya 3.000 ini bukan sekadar angka. Jadi pertumbuhannya itu bukan atau tidak berhenti pada angka 3.000 ini. Apa itu bertekun dalam pengajaran? Bertekun itu Bapak, Ibu, dan Saudara bukan sekali-kali hadir. Tetapi sebuah keterarahan hidup. Jadi kita tahu kemana kita akan melangkah, kemana dan apa yang akan kita tuju. Orang-orang Kristen mula-mula mereka belajar membuka diri. Dan mereka membiarkan firman Tuhan itu membentuk cara berpikir mereka. Yang dinyatakan dengan aksi saling berbagi. Jadi kalau orang berbagi itu kan artinya dia terbuka. Dia membuka dirinya. Orang berbagi itu juga berarti ada kedekatan secara emosional. Ada rasa memiliki satu dengan yang lain. Makanya orang mau berbagi. Tapi sebelum itu, orang harus membuka diri, mengubah cara berpikirnya. Contohnya kalau kita mau berbagi kepada orang asing, kita harus menggugurkan terlebih dahulu, menghapus dulu ya segala negative thinking kita, jangan-jangan atau siapa ini kita nggak kenal. Nah itu, kalau kita sudah berhasil meruntuhkan pola pikir itu, ya kita pasti akan berbagi dengan orang yang asing sekalipun. Kemudian mereka juga Bapak, Ibu, dan Saudara bukan hanya bertekun tetapi juga memecahkan roti dan berdoa. Kita seringkali menganggap bahwa memecahkan roti dan berdoa itu adalah sebuah ritual. Ya. Ini ritual. Tapi sebenarnya kalau dari teks ini saya mau melihat bahwa memecahkan roti dan berdoa itu bukan ritual saja, tetapi relasi dengan Bapa. Kita paham bahwa doa itu adalah nafas kehidupan. Tanpa nafas, kita tidak bisa menjadi makhluk yang hidup. Makanya bukan sekedar ritual, tetapi relasi kita dengan Tuhan atau dengan Bapa. Mereka membagi segala sesuatu menjadi milik bersama. Dan di sini kita bisa melihat bagaimana iman tidak berhenti di dalam hati, tetapi mengalir dalam bentuk tindakan yang nyata. Bapak, Ibu, dan Saudara, yang paling menarik dari teks ini ada satu kalimat di sana. Ayat 47. Saya suka sekali ayat ini. Sambil memuji Allah dan mereka disukai semua orang. Challenge kita, tantangan kita gereja hari ini. Bisa enggak kita sebagai gereja seperti ini? Disukai semua orang.
Bahkan dikatakan lagi di sana, tiap-tiap hari, masih ayat 47 ya, tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Bapak Ibu, pertama disukai orang, semua orang bahkan. Yang kedua, pertambahan dalam kuantitas itu dilakukan oleh siapa? Tuhan. Jadi kita pertama-tama harus menjadi persekutuan, menjadi komunitas yang disukai semua orang. Sederhana sekali analoginya Bapak Ibu dan Saudara kalau pergi ke suatu tempat. Apalagi di zaman sekarang kalau sudah viral, sudah banyak likes-nya, sudah banyak komennya, pasti kita akan coba. Apalagi komennya bagus semua. Strategi marketing sekarang pun begitu. Mengikuti algoritma dan akhirnya mendapatkan komen, kemudian followers, dan akhirnya juga melihat bagaimana komen itu baik. Lalu kita mau ke sana. Jadi Bapak Ibu dan Saudara disukai semua orang. Tapi bagaimana kita bisa disukai semua orang? Pertama-tama tempat yang kita datangi, gereja ini Bapak Ibu dan Saudara, bukan sekadar gedungnya. Bukan sekadar ibadahnya. Tetapi apa yang kita lakukan dalam kehidupan setelah kita beribadah. Saya mengutip pemikir Bonhoeffer mengatakan gereja hanya ketika ia ada untuk orang lain. Dia mengatakan gereja hanya ketika ia ada untuk orang lain. Jadi perkataan ini sangat tajam Bapak Ibu dan Saudara. Iman itu bukan bergerak ke dalam, tapi dia bergerak keluar. Iman itu Bapak Ibu dan Saudara tidak tinggal di dalam gedung ini, tapi dia bergerak keluar. Dia hadir di luar sana. Oleh karena itu, ibadah kita kan selalu diakhiri dengan pengutusan dan berkat. Setiap ibadah, setiap kita kumpul ujung-ujungnya diutus, bawa berkat. Untuk diapain berkatnya? Dibagikan. Atuh, jangan dikekewek sendiri, jangan di ini sendiri. Dibagikan. Setiap kita beribadah, bersekutu, apapun itu bentuknya yang didasarkan pada Injil Kristus, maka di akhirnya selalu kita diajak untuk diutus keluar. Dan perkataan Bonhoeffer ini benar. Bahwa gereja hanya ketika ia ada untuk orang lain. Kalau hanya di sini, dia hanya ritual saja. Gereja adalah bagian dari misi Allah. Artinya Bapak Ibu dan Saudara, kita bukan hanya datang untuk menerima, tetapi diutus untuk mengambil bagian dari karya Allah. Hari ini Bapak Ibu dan Saudara, kita hidup di zaman yang memang serba penuh tekanan ya. Saya tuh memperhatikan harga-harga sembako Bapak Ibu dan Saudara terus terang. Karena itu juga buat saya jadi pressure ya. Bukan berarti saya mengatakan tidak cukup, tidak. Tapi saya itu memproyeksikan diri saya kepada Bapak Ibu dan Saudara yang di luar sana yang mungkin untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya masih harus berjuang dengan keras. Saya melihat itu sebagai sebuah tekanan. Yang kedua, Bapak Ibu dan Saudara, saya juga melihat bagaimana identitas kekristenan kita itu seringkali hanya simbol. Sehingga datang ke gereja itu ya tadi, ya syukur nyampe di gedung gereja ibadah, tapi kalau cuma sampai halaman gereja. Lalu kita mengatakan orang yang pergi ke gereja itu tanda orang yang baik. Padahal belum tentu.
Kadangkala Bapak Ibu dan Saudara, kita hadir dalam gedung ini juga, kita hadir tapi pikiran kita traveling ya, kemana-mana pikirannya. Kita duduk tapi relasi kita Bapak Ibu dan Saudara sedang tidak baik-baik saja. Kita dengar firman Tuhan tapi hati kita, hidup kita tidak berubah. Maka yang penting ke gereja ini menjadi sesuatu yang tidak baik bagi kita. Hadir secara fisik tapi secara rohani absen. Kalau hanya sekadar yang penting ke gereja. Oleh karena itu, tema kita hari ini bukan hanya yang penting ke gereja, tetapi pentingnya menggereja. Menggereja tadi, kita bukan hanya menerima, tapi kita membawa sesuatu dari sini untuk kita bagikan kepada dunia ini. Bawalah terang Paskah, terang lilin Paskah. Ini ada terang lilin Paskah. Terangnya dibawa Bapak Ibu. Bawalah ke rumah, bawalah ke tempat kerja, bawalah ke pasar, bawalah ke kafe, bawalah ke mall, kemanapun Bapak Ibu pergi, dan berkarya. Jadi jangan berhenti pada penting mah ke gereja, tapi mari kita menggereja. Ya, menggereja dimanapun kita berada, nyalakan terang itu. Sehingga dunia ini menyukai orang gereja Kristen Pasundan Kebonjati 108. Pada resep Bapak Ibu, pada datang ke sini. Bener gak sih orang GKP Bandung teh? Bararager, cara rager, apalagi tuh? Ya itu aja lah ya, saya taunya cuma itu aja. Dua ini aja dulu, bager, cager ya. Pinter barangkali ya, bener ya. Banyak teuing susah, banyak teuing Bapak Ibu, dua aja. Bener, bager, satu lagi cager, oke. Jadi orang teh suka sama kita, aku mau jadi anggota GKP Kebonjati 108. Disukai sama semua orang dan Tuhan menambah jumlah kita seterusnya. Amin.